Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi Markus 15:23 itu, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, lalu menerimanya. Nah, itu bukan menolak, menerima. Gitu. Jadi lihatlah saudara-saudara, makasih Bun. Lihatlah saudara-saudara, bagaimana kebenaran Al-Quran itu selalu menampakkan, ya, bagaimana iblis ini berkarya. Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis itu turun kepada setiap pendusta. Coba lembaga loh, lembaga agama yang mencetak buku yang mereka anggap suci melakukan penipuan yang begitu dahsyat. Hah? Ini kalau Islam begini, Al-Quran diterjemahkan begini, itu Departemen Agama itu sudah penuh dengan umat Islam bawa spanduk. Ngamuk dia di sana karena sudah melakukan penipuan terhadap umat Islam. Lambano artinya menerima, tetapi kemudian ditulis di situ menolak. Ngeri kali, betul, ngeri agama ini, ngeri kali. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan akal, ya manut-manut aja, manut. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruknya makhluk, karena ada otaknya tapi mereka nggak pakai. Ada otak nggak dipakai, maunya ditipu, dibohongi dan seterusnya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Nah inilah dia, menyesatkan tidak ketika terjemahan itu dibolak-balik? Tentu menyesatkan. Nah, inilah orang-orang yang mau belajar, ya. Tolong, kalau kalian betul-betul ingin belajar tentang kebenaran, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menggunakan terjemah. Kenapa? Karena di dalam terjemahan kitab kalian itu penuh jebakan-jebakan. Jebakan bukan jebakan dari luar agama kalian. Jebakannya muncul dari tokoh-tokoh agama kalian malah. Kalau kita belajar, kata menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Aporipto artinya menolak. Sedangkan yang muncul di situ adalah lambano atau lamban, artinya menerima. Ketika Yesus dikasih anggur, Yesus menerima, bukan menolak, cak kangkung. Sekali lagi, Al-Quran saya mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Wahai manusia, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pendusta. Saya kalau Kristen melihat Bible saya begini, minimal saya ateis. Keluar saya, karena ternyata kepercayaan saya itu dibangun dari buku-buku yang tidak jelas. Masakan lembaga loh, lembaga. Di sana katanya ada roh yang memimpin. Roh apa yang memimpin kepada kesesatan kayak gini? Roh apa coba? Roh apa? Jelas-jelas di situ original teksnya lambano, artinya menerima, tapi ditulisnya menolak. Ini roh apa yang membimbing orang kayak gitu? Roh apa? Mau dikatakan Roh Kudus? Mustahile. Jadi saudara ingin menjebak saya, padahal sebenarnya kalian yang dijebak lembaga agama kalian. Berterima kasihlah kepada Bunda Rahma, kepada Saudara Arif, Bunda Nadia, sahabat Bang Suma dan semuanya yang telah menggoreskan luka di hati kalian, tetapi tujuannya demi keselamatan kalian, demi supaya kalian itu bisa meninggalkan agama yang mengajarkan kepada hal yang justru bertolak belakang dengan kitab Anda sendiri.
Ini materi udah lama. Saya dulu Heru Sutomo, ada lawan diskusi saya di Facebook itu namanya Heru Sutomo. Entah di mana dia sekarang, dia penghujat kelas berat. Dia bawa data ini, ku permalukan. Nah di sini dia coba lagi ilmunya diteruskan ke pasukan-pasukannya. Jangan main-main. Kami terjun di apologet ini bukan spontan, tidak seperti yang lain. Hanya modal buka kamera, cari mangsa, bawa ayat. Kan saya pribadi memang betul-betul saya belajar mendalami karena tujuan saya menyelamatkan, bukan menyesatkan. Setelah saya pelajari, saya harus turun tangan ini, harus turun lapangan. Saya harus turun lapangan. Karena kalau tidak, banyak orang yang kemudian hancur ke neraka. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih Bunda Rahma. Mudah-mudahan teman yang melihat ini, menonton ini bisa mendapatkan edukasi dengan baik. Silakan, mungkin masih ada pasien di bawah. Itu Kasih Purba. Selamat siang Kristen Muslim. Mbak Kasih. Mbak Kasih. Mbak Kasih. Ya. Kristen Mbak. Kristen Mbak. Kristen. Ya. Silahkan kalau Kristen ya. Diskusi sama Gurunda. Silakan. Saya tadi mendengar Bang Jumanya di Markus berapa tadi Bangnya yang mau Markus 15. Markus 15 coba 23. Markus 15 ayat 23 ya. Siap. Ayat 23. Kalau dipinjemin 20 juta, Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Yang menyesatkan itu di bagian ini mana ya Bang Jumaya? Tadi di latar belakangi pertanyaan kepada saya di mana Yesus itu mati karena diracun. Saya tunjukkan data, saya membawa Yohanes 19. Dia terpancing bawa ke Markus 15:23. Sebentar Bang, sebentar. Yohanes berapa? 19. Yohanes 19. Bentar Bang. Kita harus sesuai ayat ke berapa? Di data 30-nya tadi saya bawa. Ayat 30 ya Bang ya. Siap. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tahu abang artinya ini? Iya tahu. Apa coba? Di situ si Nabi palsu mati. Dulu bagaimana pengetahuan abang ayat ini? Baru nanti saya sebagai orang Kristen saya jelaskan. Yang mengikut Yesus baru saya jelaskan. Versi abang gimana coba? Arti bahasa, jadi kalau di dalam Markus 15:23 ayat 30 ini Bang Juma, coba abang jelaskan dulu sama saya itu. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu bagaimana coba? Kenapa abang bilang Yesus itu diracun? Dalam bagaimana abang menafsirkan ayat ini Yesus itu diracun? Coba saya mau minta detail. Ya. Bagaimana? Itu Ayat Yesus mati. Di mana ada tertulis gitu? Yesus mati di situ gara-gara minum anggur
Ya mati ayatnya dia. di mana bang? Bang ini ayat 30 ini jelas ayatnya ini berkata sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia. Sudah selesai lalu ia menundukkan kepadanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu Kepalanya. di mana ditulis dia terracun minum racun? Apakah dia ada minum. ayat sebelumnya begitu? Itu dia minum anggur yang diminum asam, itu habis itu langsung anggur. mati. Anggur Kenapa tidak dia ada mati? di sini bahasa mati itu tidak ada. Menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawa itu berarti itu artinya kan perjamuan kudus bang, bukan menyerahkan nyawa apa minum hubungannya dengan racun. ibu perjamuan kudus? Begitu. Apa hubungannya dengan Makanya Kristen? saya bilang Kristen bang ini kan Juma pengikut yang begini, muncul belakangan. dengarin dulu bang Juma, jangan abang aja yang ngomong. Dari tadi saya mendengarkan bahasa abang ini. Ya silakan Bu. Lanjut. Silakan Anda menyembah Tuhan yang mati diracun, silakan. Nggak ada yang melarang kok, silakan Anda sembah korban racun, tidak masalah pun kami. Saya hanya mau menolong Anda untuk keluar dari kesesatan itu. Iya, saya juga mau untuk keluar juga Halo. dari Silakan. penyembahan mata. Silakan Anda mau bela diri Anda, silakan. Gimana ceritanya? Sementara Yesus yang betul mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah, kan gitu. Oke, Bang Juma. Apa lagi? Apa? Memang Nggak secara- malu muncul lagi? Sebentar. Nggak malu? Oh, enggak. Gimana? Menolak atau menerima? Aku tanya dulu, menolak atau menerima? Iya, aku lihat, Iya, aku apa? juga kembali tadi melihat di ayat-ayat terjemahan Menolak atau menerima? tetapi dia tidak menerimanya. Ya, jelas. Yang mana yang betul? Dia tidak menerima, menolak. Original teksnya jelas mengatakan di situ menerima kok menolak. Original teksnya itu pun benar diterjemahkan, dia menolaknya, tidak menerima. Iya diterjemahkan. Berarti salah terjemah, sengaja disalah terjemahkan. Tujuannya Sekarang untuk begini, menyesatkan. sebentar. Oke lah Juma. Juma, kasih aku kesempatan. Oke. Sekarang gini, kalau memang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berusaha menipu, anggaplah dulu dia menipu itu. Kenapa buktinya ada? Sebentar, gantian. Kenapa hanya di Markus dia menipu, sekalian aja yang di Yohanes itu ditipunya? Ya, tanya sama mereka. Kenapa tanya saya? Sekarang Kenapa tanya saya? Juma, sebentar. Dengar. Artinya Juma. Hei. Kenapa tanya saya? Kamu lah yang tanya, kawan. Kenapa kalian tidak nipu sekalian semuanya? Kan gitu. Dengar, di letterlet yang di Yohanes itu memang benar, bisa saja kita mengartikan Yesus itu memang minum anggur asam itu secara terjemahan itu. Artinya di situ LAI tidak ada mengganti-ganti sesuai dengan terjemahan Original teksnya itu Lambano, kok nggak ada mengganti-ganti Piye to, Mas? Apa yang saya harus dengar sama kamu apa? Tetapi di Markus itu dia juga menerjemahkan dengan terjemahan yang benar. Kaulah pendusta itu. Kok terjemahan yang benar gimana, Tuyul? Iya, Tukang memang. tahayul. Original teksnya itu Lambano. Lambano itu menerima, bukan menolak. Menolak itu beda. Kalau menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Di situ tidak tertulis aporipto. Yang ada di situ Lambano, artinya menerima. Buktinya dia minum, kucluk. Udahlah, akui aja lah bahwa memang kalian ini pasukan iblis yang diutus untuk menyesatkan manusia. Tapi manusia yang bisa kalian sesatkan ya sesama kalian, anak-anak kalian nanti, cucu-cucu kalian. Kami umat Islam yang berakal sehat tidak mungkin bisa kalian sesatkan. Gitu aja. Kau berpihak bahwa dia menerimanya, tetapi aku tetap mempercayai LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dia menolaknya itu. Ya silakan lah, itu derita Anda.
Itu derita Anda. Itu derita Anda. Kan Al-Quran saya sudah mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yakasirun. Iblis itu saudara-saudaranya adalah kafir. Si kafir membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu mendukung lain, sudah jelas-jelas salah. Itulah kau saudaranya setan. Oh apa? Oh apa? Oh, mau kemana kita? Oke lah, aku nggak bisa memaksakan kehendakmu kalau kau berkata. Iya memang yang hak itu harus dinyatakan hak. Salah ya salah, cak cangkul. Oke lah, terserah kau lah. Benarkan. Silakan dengan iman saudara. Silakan. Kalau keyakinan seperti itu dengan kepercayaan saudara yang membabi buta itu silakan. Enggak. Oh, makanan saudara memang babi kok. Silakan, kan data sudah diserahkan sama Anda. Bunda Rahmat tadi sudah susah payah menunjukkan Bang Juma jangan membuat orang jadi babi, nggak boleh kayak gitu. Kita ini kan. Jadi kalau orang makan babi terus tubuhnya banyak. Jadi kalau Bang Juma membahas kalau orang makan babi, Ibu, orang itu kalau orang itu makan babi, berarti dalam tubuhnya penuh daging babi. Kok malu dengan makanan sendiri? Harus percaya diri dong. Dari bayi dikasih makan susu babi, daging babi, lemak babi, darah babi. Tinggal tai babi aja yang kalian tidak makan. Cuma gantian. Ya saya kan mengatakan membabi buta. Kenapa kalian membabi buta? Ya mungkin karena kalian makan babi, itu loh maksud saya. Justru pula si nenek ini. Di rumah ini. Apa? Ya, silakan. Saudara keluarga diam dulu. Silakan kasih siapa ini? Kasih palsu, silakan. Bang Juma, saya mau tanya dulu di ayat 30 ini di mana dikatakan Yesus itu setelah minum anggur asam itu keracunan? Di mana? Coba tafsirkan dulu biar saya mengerti. Orang kalau minum anggur asam lalu kemudian dia mati itu keracunan. Di dalam kitabnya di mana ditulis Bang Juma dia lalu mati? Coba. Dalil yang Anda baca barusan itu. Dengarkan Bang Juma jangan ngambil dari ayat 30-nya sebelum ayat 30 ini. Dengarkan Bang Juma, saya bacakan dulu. Sesudah ayat 28 sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu ya ayat yang ke-8, yang ke-9. Jangan abang yang mengambil tafsiran dari ayat terakhir begitu. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya lalu matilah Yesus. Enggak ada dikatakan mati Bang. Abang jangan menambah-nambah istilah kita loh. Berdosa nanti abang dosa abang itu banyak. Enggak ada menyerahkan nyawa. Artinya dia menggenapi firman Allah yang sudah dibuat. Menyerahkan nyawa mati atau tidak? Bukan dia mati, dia menyerahkan nyawa sebab dia coba lahir ke dunia, dia sudah dikatakan Roh Kudus akan lahir bagimu juru selamat, penembus dosa manusia, akan dia disalibkan untuk dosa-dosa umat manusia. Dia bukan mati karena keracunan Bang, dia karena tahu dia akan menggenapi firman Allah. Jangan abang sembarang keracunan itu. Cuma itu egois jadi muslim, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu Bang. Dikatakan di dalam maunya aja menafsirkan yang seenak-enaknya saja. Yesus menggenapi firman-Nya Allah. Bapak di terjemahan 1985. Tidak boleh seperti itu Bang Juma itu pakai logika menafsirkan. Kita itu menafsirkan itu sesuai dengan anugerah Tuhan. Begitu loh. Ibu setelah Yesus kemudian menyerahkan nyawanya, mereka ini penyesat, biarlah begitu. Kita menganggapnya dia menundukkan kepala itu menyerahkan nyawa bahwasanya dia sudah menggenapi firman-Nya Allah yang sudah mati enggak? Yang sudah dimateraikan di Alkitab itu Bang Juma, bukan dia Ibu mati enggak? Mati enggak? Anggur itu lalu mati karena saya bantah. Mati enggak Yesus pada saat sudah minum anggur tersebut? Mati enggak? Mati enggak? Mati. Nubuat yang mana yang digenapi? Nubuat Ulangan 21 nomor 2223 atau nubuat Yeremia yang saya katakan tadi kepada saudara? Yeremia berapa?
23:15. Yang mana yang Yesus genapi? Kalau dia menggenapi Yeremia 23:15 berarti anggur, keracunan anggur. Kalau dia menggenapi kemudian Ulangan 21, 22, 23 sebagaimana Galatia 3 nomor 13 berarti dia mati disalib, digantung. Yang digenapi Yesus yang mana? Yeremia 23 mati diracun atau Ulangan 21 mati digantung? Yang mana yang Yesus genapi? Tinggal Anda pilih. Data yang menyediakan itu. Terserah saudara mau pilih yang mana. Yesus menggenapi nubuatan mati diracun atau Yesus menggenapi nubuatan mati dikutuk. Ayo. Halo saudara kasih putri. Sedangkan kalau Anda belajar Matius 26 nomor 29, Lukas 22 nomor 18, Yesus sudah berjanji, sabar. Aku Yesus tidak minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Berarti yang minum anggur tadi di atas pohon ini siapa? Karena Yesus sudah berkata dalam Matius 26 nomor 29 dan juga dalam Lukas 22 nomor 18, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Jadi yang minum anggur di salib itu siapa? Ayo, Yesus pembohong kah? Atau siapa? Kalau Yesus yang minum anggur asam itu berarti Yesus adalah pembohong. Wajarlah dia dikutuk. Masalah kita, tapi kalau ke bang, ya, saya tanya sama dia. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Lalu yang minum anggur di pohon itu tadi siapa? Si pembohong Yesus atau bagaimana? Kalau Yesus yang meminumnya berarti dia pembohong. Dia tidak dipaksa, dia menerima. Dia menerima, bukan dipaksa. Terjemahan lain memang sengaja supaya tidak menggenapi Yeremia 23 nomor 15. Diedit sedemikian rupa supaya tidak ketahuan bahwa yang kalian sembah itu adalah nabi palsu. Tidak ada mati ditikam lambung, nggak ada. Dia mati lebih dulu sebelum ditikam, dia sudah mati memang. Saudara, ketika Yesus itu ditikam lambungnya, apa kata tentara Romawi? Dia sudah mati. Makanya dia tidak dipatahkan tulang kakinya. Karena dia sudah mati. Mati karena apa? Karena anggur asam tadi. air dan darah ditikam lambungnya itu, andai saja dia masih hidup di situ, maka dipatahkan kakinya. Faktanya tidak dipatahkan. Artinya pada saat ditikam lambung, orang Romawi mengatakan dia sudah mati. Nah, kalau Anda mengatakan dia mati karena ditusuk, lambung, berarti Yohanes 19 dusta. Karena di situ dia mengatakan maka matilah dia. Terjemahan 2014. Mana yang betul? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah dia. Ternyata tidak mati, menunggu ditusuk lambungnya dulu. Apa ini? Kitab apa ini yang kayak begini nih? Kitab apa ini? Ditikam lambungnya. Ini saudara, kalau Anda melihat daftar menu cara bikin kue, di situ ada dituliskan kemudian bahwasanya pertama ambil telur 2 biji, lalu telurnya dibuka, kulitnya masukkan ke dalam wajan, habis itu kemudian di blender kulitnya, buang kuningnya dan putihnya, baru masukkan lagi. Ini buku buat kue aja kalau salah kayak begini itu ditolak demi akal. Apalagi ini disebut buku agama. Buku agama amburadul kayak begini. Yang satu mengatakan menerima, yang satu mengatakan menolak. Yang satu mengatakan mati minum racun, yang satu mengatakan mati karena ditombak. Nggak layak dijadikan sebagai buku pengantar tidur pun nggak layak. Apalagi untuk keyakinan yang menghantar kita kepada keselamatan dunia akhirat. Nggak layak. Makanya Al-Quran saya mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis, mengarang buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Kalau dari Tuhan tidak mungkin begini modelnya. Tapi karena ini bukan dari Tuhan, ya kacau balau.